Saya Andika. Guys, di video kali ini kita akan membahas dua buah laptop yang menurut saya sangat anti mainstream banget. Dan ini jadinya kalau misalkan tukang keramik dan tukang mebel bikin laptop, kayak apa bentuknya? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa buat kalian yang belum jaga kesehatan dulu karena sekarang lagi musim hujan. Karena kalau kalian sakit, yang subscribe di KID siapa gitu ya kan? Kalau udah sehat langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi kita awali dulu dari namanya aja ya, biar nanti kalau kalian beli itu nggak bingung. Jadi nama dari dua buah laptop ini yang dibikin oleh tukang keramik ini namanya adalah XP Envy X360 13AR 0107AU. Memang namanya agak panjang, dan untuk yang pakai digunakan atau dibuat oleh tukang mebel dengan ornamen kayu ini namanya adalah XP Envy X360 13AR 0708AU. Jadi bedanya hanya di angka belakang. Kalau ini 07AU, ini 08AU. Selain itu ada perbedaan juga dari segi spesifikasi dan juga harga. Untuk spesifikasi CPU dan juga GPU-nya, keduanya sama-sama menggunakan Ryzen 7 3500U 4 core 8 thread dengan base clock 2,3 GHz yang bisa di-boost sampai 4 GHz. Grafik card-nya menggunakan Radeon Vega 10. Untuk memori RAM-nya keduanya sudah 16 GB onboard, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Tapi menurut saya 16 GB itu udah lebih dari cukup lah ya, 16 GB, jadi kalian nggak perlu update lagi. Kemudian untuk storage-nya yang putih ini kapasitasnya 512 GB dengan speed 3000 Mbps, dan yang kayu itu dua kali lipatnya, yaitu 1 TB dengan speed yang juga sama 3000-an Mbps. Jadi SSD-nya ini udah kenceng banget. Kemudian perbedaan spesifikasi lain yang menurut saya unik adalah di layarnya. Jadi untuk yang ceramic white atau yang putih yang dibikin oleh tukang keramik ini, dia memiliki 400 brightness nits dan juga 100% sRGB. Tapi refresh rate-nya 60 Hz. Dan yang kayu ini walaupun bukan laptop gaming, dia memiliki refresh rate 120 Hz dengan 700 brightness nits dan 91% sRGB. Dan dia juga punya fitur yang namanya XP Sure View. Jadi kalau kalian tekan F1, di situ kalian melihatnya pasti kayak istilahnya kayak kalian lihat layar TN tapi lebih busuk dari layar TN, jadi nggak kelihatan apa-apa. Nah, fitur ini itu digunakan kalau misalkan kalian suka laptopan di tempat yang rame tapi kalian suka privacy. Sebenarnya agak kontradiktif ya, kalian suka privacy tapi kalian laptopan di tempat rame, atau kalian suka tempat rame tapi kalian memiliki data yang privacy. Contohnya misal kalian lagi mengolah data yang bener-bener data perusahaan atau data yang private banget. Contohnya di tempat ramai seperti bandara, terminal, pangkalan ojek, pasar, dan ya pokoknya tempat-tempat ramai lah. Dan di tempat itu kalian butuh privacy. XP yang ornamen kayu ini sudah memiliki fitur XP Sure View, jadi bakalan membantu banget untuk membantu privacy kalian. Kemudian kalau kalian tanya dari segi kualitas gambar, wah karena sudah 400 nits 100% sRGB, 700 nits 91% sRGB dan juga touchscreen plus dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi kalau misalkan kalian ngedit dan editan kalian itu nggak bagus, wah itu keterlaluan gitu, karena gear ini tuh sudah sangat membantu kalian untuk membuat editing kalian itu lebih workflow-nya lebih cepat dan kualitas editan kalian harusnya meningkat. Dan karena dia form factor-nya convertible 2-in-1 ya, keduanya ini bisa menjadi tablet, jadi bisa menjadi 4 mode tenda, mode reverse, mode tablet, dan mode laptop konvensional atau tradisional seperti ini. Nah, karena dia touchscreen, jadi kalian diberi gratis oleh XP yang namanya XP Stylus Pen. Jadi kalau misalkan kalian mau sketch animasi dulu sebelum dimasukkan ke Adobe Flash atau software animasi lain, kalian bisa sketch dulu nih pakai stylus pen dari XP. Dan menurut saya bakalan membantu banget. Jadi kalau dari segi kualitas layar, menurut saya sih dua laptop ini jangan ditanya, karena kalau misalkan bakalan membantu banget gitulah dari workflow kalian editing dan sekarang hujan. Dan selebihnya kalau secara desain sebenarnya XP Envy X360, dua XP Envy X360 ini sama dengan desain generasi sebelumnya secara form factor atau fisik ya. Cuman bedanya sekarang itu diberi sentuhan yang terlihat lebih mewah, lebih premium, dan lebih mahal. Akan saya jelaskan dulu yang tukang mebel atau yang ornamen kayu dulu ini. Jadi secara color, wah gila secara color, secara warna XP Envy X360 ini warnanya sama, bahan materialnya pun juga sama dengan XP Envy X360 yang sebelumnya pernah saya review. Tapi yang berbeda di XP Envy X360 ini di bagian palm rest, di bagian tempat kalian untuk ngetik di bagian bawah ini, dan juga touchpadnya itu diberi unsur sentuhan kayu. Dan ini bukan kayak semacam garskin atau semacam kertas kemudian di printing kayu gitu, enggak. Ini tuh beneran kayu, jadi kalau kalian pegang tekstur kayunya itu bener-bener kerasa kayu banget. Dan
saya seneng sih ya, apalagi kan ini touchpadnya juga diselimuti atau dilapisi dengan kayu. Jadi bener-bener kerasa kayunya itu ketika kita surface atau menggunakan touchpadnya itu bener-bener kerasa. Saya nggak tahu ini kayunya kayu apa, cuman saya punya meja di belakang ini, saya beli cuman 800.000 di Informa. Dan ini juga pakai kayu, tapi kayunya dipegang sama ini tuh beda banget. Yang itu kerasa kayak empuk, kemudian kayak gak enak lah. Kalau ini tuh kerasa banget mahalnya. Kemudian kalau yang putih yang dibikin oleh tukang keramik ini, feel-nya aluminium atau bahan materialnya ini aluminium, jadi adem, sama kayak keramik atau ubin musola, jadi bener-bener dingin. Jadi dari dua ini ya, menurut saya sentuhan kemewahannya itu ada banget. Dan keramik dan juga kayu itu kan sebuah bahan yang bisa dibilang adalah kemewahan. Jadi kalau kalian masuk mall, ada toilet atau keramik-keramik yang mahal. Kemudian kalau kalian masuk ke rumah-rumah orang kaya yang klasik-klasik kayu gitu. Dan hujan lagi, jadi iklan lagi sebentar. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Maaf tadi hujan deras, dan kalau hujan deras itu suaranya masuk karena di studio belum ada peredam dan semacamnya. Jadi ya kita lanjutkan aja deh. Secara build quality yang putih ini dan yang ini juga sama sebenarnya, bahan materialnya aluminium, cuman karena yang putih ini ceramic white, jadi feel keramiknya itu kerasa banget. Jadi kalau kalian pegang bahan aluminiumnya itu sama dinginnya sama kayak keramik. Dan kalau masalah build quality gak usah ditanya ya, kalau XP-NV itu saya pernah nge-review XP-NV yang sebelumnya, kalau nggak salah tahun lalu 2019, dan itu saya gunakan sebagai telenan untuk memotong tahu dan aman-aman aja. Sebenarnya itu sebagai guyonan aja. Kenapa saya gunakan sebagai telenan? Karena kan telenan itu padat ya. Jadi kayak mengibaratkan kalau build quality-nya itu padat banget kayak telenan. Jadi saya gunakan untuk memotong tahu. Dan menurut pendapat saya, good job sih XP ya, karena udah mau keluar dari zona nyaman. Karena XP-NV itu kan dari dulu desainnya kalau nggak itu, kalau nggak itu. Nah, dengan adanya dua buah SKU baru dengan desain yang berbeda ini, walaupun ada pepatah yang mengatakan sebaik-baiknya desain pasti ada aja yang nggak suka, dan sejelek-jeleknya desain pasti ada aja yang suka. Dan kalau masalah desain memang preference masing-masing. Jadi kalian mau suka silakan, kalian nggak mau suka silakan. Tapi yang penting yang mau saya garis bawahi, good job buat XP karena udah mau keluar dari zona nyaman untuk mencoba sesuatu yang baru. Saya lebih mengapresiasi itu daripada ya cuman desainnya kayak gitu-gitu aja. Mending ada yang baru seperti ini, saya lebih mengapresiasi. Dan kalau kalian tanya pendapat saya mana yang lebih saya suka antara yang tukang mebel yang pakai kayu atau yang keramik ini, jujur saya pribadi saya lebih suka yang white ini ya, yang bener-bener putihnya itu putih-putih susu kental yang terlihat mewah banget gitu loh. Jadi kalau misalkan saya meeting dengan klien pakai laptop ini, ibaratnya itu transaksi saya dengan klien itu bisa 50% akan deal, atau istilahnya itu pasti deal gitu. Karena klien itu pasti lihat saya, wah ini anak ini laptopnya mewah banget, pasti gearnya atau dia ini pasti pro banget kayak gitulah. Dan ya itu sih kalau misal dianalogikan. Kemudian kalau dari segi bobot, kedua laptop ini bener-bener ringan. Dia bobotnya cuma 1,37 kg dan ketebalannya 1,47 cm. Apalagi kalau terbuka gini ya. Kalau terbuka itu kalau kalian lihat pinggirnya itu kayak tipis banget. 1,47 itu kalau dia tertutup. Kalau terbuka ini kayak bener-bener tipis banget dan terlihat mewah gitulah. Memang kalau XP kalau XP itu kalau dari segi desain ya, kalau dia bikin suruh desain simple dan elegan itu XP itu memang juaranya menurut saya. Kemudian untuk konektivitasnya, keduanya sama-sama menggunakan Wi-Fi 802.11ac dual band yang support dengan Wi-Fi MIMO. Untuk Bluetooth-nya sudah Bluetooth versi 4.2. Kemudian untuk portnya, di sebelah kanannya ini terdapat input power, USB 3.0, USB Type-C, slot micro SD card, dan juga killer switch privacy. Jadi kalau misalkan killer switch-nya itu kalian aktifkan, webcam-nya itu akan secara mekanikal mati. Jadi kalau kalian nggak suka diintip-intip atau kalian merasa diintip, kalian tinggal aktifkan aja killer privacy switch yang ada di pojok port sebelah kanan tadi. Kemudian di sebelah kirinya ada USB 3.0 lagi, audio jack, dan tombol power. Dan kalau kalian merasa port-port dari kedua laptop XP ini kurang, jangan khawatir karena selain stylus pen yang gratis ini, XP juga memberikan aksesoris gratis lagi tambahan, yaitu port hub. Jadi kalau kalian merasa kok port USB-nya cuma 2 ya, ini digunakan untuk mouse dan juga charging HP udah habis. Jangan khawatir karena oleh XP diberi port hub tambahan yang di sini ada HDMI, USB Type-C, dan satu lagi USB 3.0.
Kemudian kalau untuk baterainya sebenarnya keduanya memiliki kapasitas yang sama, tapi karena ada sedikit perbedaan spesifikasi terutama di layar ya. Untuk yang putih atau yang ceramic white ini bisa bertahan sekitar 11 jam 20 menit dengan tingkat brightness 25% dan tingkat volume 25%. Untuk yang kayu karena layarnya sedikit tinggi spesifikasinya, jadi dia berbeda. Untuk yang kayu ini dengan settingan yang sama 25% volume, 25% brightness itu bisa bertahan sekitar 8 jam 15 menit. Kemudian kalau untuk soal pengisian daya tahan baterainya, keduanya ini kira-kira sama ya, sekitar 2 jam setengah dari 0 ke 100%. Oke, jadi sekarang langsung aja kita tes kedua laptop ini dari segi performa. Dan karena spesifikasinya ini sama, jadi saya cuman ambil data, sebenarnya saya ambil data 2. Jadi saya sudah ambil data di sini untuk proses benchmarknya, cuman ternyata hasilnya itu selisihnya yang nggak begitu banyak, jadi kita pakai satu data aja. Dan seperti biasa kita menggunakan Cinebench R15 dengan 3 mode, yaitu mode best performance dengan kondisi dicas, kemudian best performance dengan kondisi laptopnya tidak dicas. Yang ketiga adalah mode better performance yang Windows Power Mode itu kita geser ke kiri biar baterainya lebih awet. Dan hasilnya di running pertama di mode best performance, XP NVX 360 ini mendapatkan skor yang cukup tinggi 659 CB. Di running kedua 602 CB. Running ketiga ini mulai turun 443, running keempat 456 dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri di tabel berikut ini. Kemudian kita masuk lagi ke mode best performance, tapi sekarang laptopnya atau casnya kita cabut. Dan di running pertama XP NVX 360 ini mendapatkan skor 566. Running kedua 563, running ketiganya 570. Kemudian di mode ketiga dan mode terakhir kita coba di mode better performance. Jadi di power mode on-nya Windows itu kita slider ke kiri biar daya tahan baterainya lebih awet. Dan di running pertama mendapatkan skor 403, running kedua 459, running ketiga 449 dan seterusnya. Jadi kalau kalian lihat polanya itu ya, ketika best performance yang di running setelah running kedua itu 400-an CB, sama seperti better performance. Di better performance itu 400-an. Jadi untuk yang best performance tadi sepertinya di limit biar daya tahan baterainya lebih awet. Dan cara mengakalinya kalian bisa masuk ke software bawaannya XP dan kalian gunakan setting yang best performance itu biar performanya lebih bagus, tapi ya daya tahan baterainya nanti akan lebih cepat habis. Lanjut ke benchmark 3D Mark menggunakan driver Skydiver. XP NVX 360 ini mendapatkan skor 5306. Kemudian kita coba untuk editing di software Adobe Premiere Pro dan juga template khusus yang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. Dan hasilnya XP NVX 360 ini mampu merender template khusus di DKID dengan durasi waktu 2 menit 53 detik. Oke guys, jadi cukup segitu aja. Apa? Tes gaming? Ini tuh bukan laptop gaming, kenapa harus dites gaming? Oh oke lah, baiklah, harus tes gaming, boleh. Jadi untuk tes gaming ini kita coba 3 game, yaitu PUBG, Dota, dan juga CSGO. Di game pertama kita menggunakan game CSGO dengan settingan resolusinya Full HD dan grafiknya high. Dan hasilnya masih cukup playable untuk dimainkan dengan 25-30 fps. Nggak playable sih, kalian bisa turunkan dulu resolusinya ke HD 720p atau grafiknya bisa kalian turunkan menjadi medium atau low kalau misalkan kalian pengen main dengan lancar. Kemudian di game Dota 2 kita juga menggunakan settingan high dan fps nya pun juga sama sekitar 15-20 fps. Jadi kalau kalian mau main Dota, resolusinya diturunkan, grafiknya diturunkan. Cuman yang ngetes kemarin si Tomo memang diaturkan ke high semua, jadi harusnya di 720p dan juga di medium atau low biar bisa nggak laggy dan juga cukup enak untuk dimainkan. Kemudian di game terakhir kita coba di game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Di game PUBG PC ini kita juga menggunakan resolusi Full HD tapi grafiknya very low dan hasilnya itu ada di antara 15-20 fps. Memang sekali lagi keduanya ini sebenarnya bukan laptop gaming dan saya sarankan jangan digunakan untuk gaming, tapi kalian gunakan untuk kerja, untuk produktif itu lebih baik. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari tukang mebel bikin laptop dan tukang keramik bikin laptop yang sebenarnya saya cuma bercanda. Ya kalau sampai kalian percaya ini dibikin tukang mebel sama tukang keramik, kalian keterlaluan sih. Mungkin main kalian itu kurang jauh. Nah, intinya kayu dan keramik itu adalah sesuatu yang mewah ya. Kayu yang handmade, yang semakin klasik itu semakin mahal, dan keramik semakin besar itu semakin mahal. Dan apalagi yang putih kayak gini itu kan keramik mahal ya. Dan intinya dua laptop ini tuh mewah, bukan hanya mewah dari luar tapi juga mewah dari dalam. Contohnya seperti RAM 16GB, SSD dengan speed 3000 Mbps, 1TB, 700 nits, 100% sRGB. Intinya laptop ini tuh kalau kalian gunakan sebagai produktivitas, kalau produktivitas kalian nggak nambah,
berarti kalian keterlaluan. Udah gitu aja kesimpulannya ya. Dan buat kalian yang mungkin pengen punya laptop tipis dan ringan yang mewah, yang menambah kesan biar kalian lebih pro, kalian bisa memilih HP Envy X360 ini sebagai referensi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Setiabudi and see you on the next video.